Kemudian selanjutnya alat dan bahan. Alat yang digunakan sendiri di sini yaitu yang pertama ada baterai, ada kain tembaga, ada lampu 2,5 watt per ampere, ada holder box, kemudian ada selotip, ada double tip, kardus, sampul coklat, dan wadah. Nah, untuk bahannya sendiri ada larutan NaCl, larutan air gula, dan air. Selanjutnya skema kerja. Pertama, pembuatan detektor elektrolit. Angka kerjanya, baterai 9 volt disiapkan, kemudian konektor kabel dihubungkan pada baterai. Selanjutnya, kabel dihubungkan ke lampu bolam. Selanjutnya, kabel 2 dihubungkan dari lampu kutub negatif menuju elektroda. Lalu, kabel 3 dihubungkan dari kutub negatif menuju elektroda. Lalu terakhir, detektor elektrolit disiapkan untuk percobaan. Nah, untuk pembuatannya sendiri seperti yang dapat dilihat di sini. Paku di sini berperan sebagai katoda dan anodanya. Selanjutnya, prosedur percobaan. Larutan-larutan tadi kita siapkan. Pertama, ada larutan gula. Selanjutnya ada air dan larutan NaCl. Pada percobaan ini, katoda dan anoda dari elektroda dimasukkan ke masing-masing larutan, kemudian data dari hasil pengamatannya kita catat. Seperti yang dapat kita lihat, pada larutan NaCl, nyala lampu sangat terang dan busa yang dihasilkan juga banyak. Selanjutnya, pada air, dapat kita lihat bahwa nyala lampu redup dan gelembung yang dihasilkan sedikit. Nah, sedangkan pada penggunaan larutan gula, lampu tidak menyala dan tidak ada juga gelembung. Nah, data-data tadi setelah dicatat dapat disimpulkan bahwa pada larutan NaCl, nyala lampu sangat terang dan gelembung yang dihasilkan banyak. Sedangkan pada air, nyala lampu redup dan gelembung yang dihasilkan sedikit. Kemudian pada larutan gula, tidak ada reaksi nyala lampu yang terjadi dan gelembung pun tidak ada. Selanjutnya, pada bagian pembahasan. Berdasarkan percobaan, detektor elektrolit sederhana di praktikum ini, di mana percobaan tersebut bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Didapatkan bahwa larutan memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda. Misalnya tadi, pada air menghasilkan gelembung yang sedikit, namun nyala lampu yang redup. Maka hasil percobaan tersebut mengidentifikasikan bahwa air merupakan larutan elektrolit lemah. Sedangkan pada percobaan larutan NaCl tadi dapat kita lihat bahwa gelembung yang dihasilkan sangat banyak dan nyala lampu sangat terang. Maka dapat disimpulkan bahwa larutan NaCl merupakan larutan elektrolit kuat. Nah, pada percobaan terakhir tadi, pada larutan gula, dapat kita lihat bahwa gelembung yang dihasilkan tidak ada dan nyala lampu pun tidak ada. Maka dapat kita lihat atau katakan bahwa larutan gula merupakan larutan non-elektrolit. Nah, contoh lain dari larutan elektrolit kuat
yaitu NaCl. Untuk larutan non-elektrolit yaitu ada asam asetat atau CH3COOH dan CaCl2. Larutan elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena dalam larutan tersebut tidak membentuk ion-ion. Jika dalam larutan tidak menghantarkan listrik, maka tidak akan ada nyala dari lampu pada detektor. Selanjutnya, kesimpulan menentukan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang sedikit menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Berdasarkan hasil percobaan, larutan NaCl merupakan larutan elektrolit kuat karena menghasilkan gelembung yang banyak dan nyala lampu yang sangat terang. Sedangkan pada air menghasilkan gelembung sedikit dan nyala lampu redup, maka dapat kita katakan bahwa air merupakan larutan elektrolit lemah. Kemudian, untuk larutan gula dapat kita lihat bahwa nyala lampu yang dihasilkan sedikit, nyala lampu tidak ada dan gelembung tidak ada. Maka dapat kita simpulkan bahwa larutan gula adalah larutan non-elektrolit. Yang kedua, menentukan hubungan antara banyaknya gelembung yang muncul dengan daya hantar listrik larutan. Semakin elektrolit larutan, maka semakin besar daya hantar listrik, sehingga gelembung-gelembung semakin banyak pula. Yang ketiga, menentukan sifat keelektrolitan larutan gula, kemudian air, dan larutan NaCl. Berdasarkan percobaan, sifat keelektrolitan dari larutan gula, daya hantar listriknya tidak ada, sehingga gelembung gas yang dihasilkan tidak ada dan nyala lampu pun tidak ada. Kemudian, pada air, sifat keelektrolitan daya hantar listriknya sedikit, sehingga nyala lampu redup dan gelembung gas yang dihasilkan sedikit. Kemudian, pada NaCl, sifat keelektrolitannya daya hantar listrik sangat kuat, sehingga gelembung gas yang dihasilkan sangat banyak dan nyala lampu sangat terang. Kemolaran suatu larutan mempengaruhi tingkat keelektrolitnya. Semakin tinggi kemolaran, maka semakin kuat sifat keelektrolitannya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahban Nabirangga. Saya di sini akan melakukan praktikum tentang detektor elektrolit. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama menentukan larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Yang kedua, menentukan hubungan antara banyaknya gelembung yang muncul dengan daya hantar listrik larutan. Yang ketiga, menentukan sifat keelektrolitan larutan dari larutan gula, larutan NaCl, dan air. Selanjutnya, dasar teori. Larutan adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat dalam komposisi yang bervariasi. Perucci, 1985. Zat dalam larutan yang berjumlah sedikit disebut zat terlarut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut sebagai zat pelarut. Suatu larutan dapat berupa gas seperti udara, padatan seperti alloy, ataupun cair seperti air laut.